Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan honorer dan P3K ya. Kali ini kita akan coba kembali bahas hasil pertemuan dari Persatuan P3K dengan Komisi 2 DPR RI yang diwakili oleh Bapak Mardhani Alisera dan staf ahli Kementerian Pan-RB. Jadi pada tanggal 5 Juli kemarin sudah dilakukan pertemuan antara tiga pihak ini ya, Persatuan P3K, Komisi 2 DPR RI, dan staf ahli Kementerian Pan-RB. Hasilnya banyak informasi yang tentunya menggembirakan bagi para honorer dan P3K. Jadi para P3K meminta untuk salah satunya ya, di antaranya ya seragam P3K dan PNS disamakan. Kemudian aturan berkaitan dengan relokasi P3K juga agar diupayakan P3K bisa relokasi, artinya P3K bisa bekerja sesuai dengan tempat tinggal P3K. Kemudian berkaitan dengan dana pensiun, P3K ingin dana pensiun P3K sama dengan dana pensiun PNS. Kemudian berkaitan dengan jenjang karir, P3K juga ingin agar jenjang karir P3K pasti gitu ya, sama halnya dengan jenjang karir PNS. Dan hal-hal ini disambut baik ya oleh Komisi 2 DPR RI dan pejabat di Kementerian Pan-RB. Jadi pemerintah dan DPR sepakat agar P3K bisa setara dengan PNS. Dan untuk honorer kabarnya juga diusahakan akan diselesaikan di tahun 2024 ini. Tetapi jika belum selesai, akan diselesaikan paling lambat di tahun 2025. Tetapi tentunya lagi-lagi dengan menunggu aturan, yaitu PP Manajemen ASN dan Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Hal-hal apa saja yang dituntut oleh P3K dan kabarnya akan diupayakan oleh DPR dan Kementerian Pan-RB, begitu juga yang diupayakan untuk para honorer. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pertemuan ya antara Kementerian Pan-RB, kemudian DPR dan Persatuan P3K yang membahas berkaitan dengan tuntutan-tuntutan para P3K ya, yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Dan mungkin untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Kemenpan RB dan DPR sebut honorer dituntaskan 2025. P3K dapat pensiun setara PNS. Kita coba bacakan ya. Kemenpan RB dan DPR RI menyampaikan masalah honorer dituntaskan pada 2025. P3K diberikan hak-hak setara PNS seperti pensiun. Ketum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PP3K RI Teten Nur Jamil mengatakan saat beraudiensi dengan anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera dan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 5 Juli 2024, mulai ada titik terang tentang kebijakan ke depan. Salah satunya tentang penetapan rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN dan sejumlah regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjadi PP masih berjalan prosesnya. Alhamdulillah, baik dari Kemenpan RB maupun DPR RI memastikan ASN P3K setara dengan PNS. Di antaranya akan mendapatkan pensiun dan hak-hak lainnya, kata Teten Nur Jamil kepada cpnn.com Selasa 9 Juli 2024. Dia mengungkapkan DPR dan pemerintah sejalan dalam menyetarakan P3K dan PNS. Ini tentu saja membuat P3K lega karena sampai sekarang masih dianggap sebagai golongan kedua. Bagaimana kebijakan untuk honorer? Teten mengatakan pemerintah dan DPR RI bersepakat honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan datanya sudah ada di PKN akan diprioritaskan segera diangkat P3K di tahun 2024. Honorer termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya segera diselesaikan pemerintah untuk diangkat ASN P3K tahun 2024 dan paling lambat tahun 2025 terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan penyelesaian honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2021-2022 yang sudah memenuhi ambang batas atau passing grade tetapi belum mendapatkan formasi akan didahulukan dicarikan formasinya sebelum honorer lainnya. Untuk masalah lainnya seperti relokasi akan diatur dalam aturan BKN disesuaikan tempat tinggalnya. Masalah seragam P3K juga disepakati DPR RI yang menyurati Menteri Dalam Negeri agar perbedaan seragam ASN, PNS dan P3K dihilangkan, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan hasil pertemuan antara Persatuan P3K dengan DPR RI Komisi 2 ya dan staf ahli Kementerian Pan-RB. Banyak tuntutan dari para P3K yang disambut baik oleh Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB, di antaranya terkait dengan pensiun, seragam P3K, relokasi P3K, kemudian jenjang karir P3K dan hal-hal lain yang tentunya harapannya agar P3K bisa setara dengan PNS. Dan hal-hal tersebut, tuntutan-tuntutan tersebut disambut baik oleh Komisi 2 dan Kementerian Pan-RB. Dan kali ini kita tinggal menunggu ya aturan-aturannya. Jika DPR harus menyurati Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan seragam P3K, tentunya nantinya harus ada revisi peraturan Menteri Dalam Negeri ya yang berkaitan dengan seragam dinas P3K. Jadi kita tunggu saja, semoga sambutan baik dari Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB ini benar-benar direalisasikan. Nantinya ada aturan-aturan yang jelas sehingga para P3K bisa setara dengan PNS gitu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.